Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ke depannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa kita. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas kita yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, saya mau mengabsen terlebih dahulu. Sofwan Hadir. Kinan Hadir. Misyari Hadir. Sami Hadir. Ahmad Hadir. Rafiq Hadir. Lutfi Hadir. Soleh Hadir. Yazid Hadir. Faza. Hadir. Baik, sudah semua ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi tentang kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Tapi sebelum mulai, saya ingin bertanya. Siapa yang tadi pagi sarapan? Faza misal. Nah, saat kalian ingin membeli sesuatu, tapi uangnya belum cukup, ya, uangnya belum cukup. Nah, saat kalian makan, berarti kalian sedang memenuhi kebutuhan. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin membagikan kertas untuk pembelajaran hari ini. Sebaris-baris. Sekarang saya tanya lagi. Nah, pernah nggak kalian ingin membeli sesuatu tapi uangnya belum cukup? Pernah Pak? Pernah, baik. Nah, dari jawaban tadi Yazid, bahwa menandakan manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian kebutuhan manusia, jenis kebutuhan manusia, faktor yang memengaruhi kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Dan nanti kalian juga akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Anak-anak, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup dan mencapai kesejahteraan. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Coba saya tanya, kalau manusia tidak makan, apa yang terjadi? Ya, Lutfi, silakan. Manusia bisa lapar dan sakit Pak. Baik, betul. Nah, itu jawaban dari Lutfi. Betul sekali. Manusia bisa lapar dan sakit karena itu makan termasuk kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan apa? Premier. Kebutuhan premier adalah kebutuhan utama yang wajib dipenuhi. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau kebutuhan premier tidak terpenuhi, manusia akan kesulitan hidup. Ya, akan kesulitan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder.
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kita contohkan dalam bentuk gambar. Nah, perhatikan ke depan, anak-anak. Gambar apa ini? Handphone. Nah, ini termasuk dari kebutuhan apa tadi yang kedua? Sekunder. Nah, di antara kebutuhan sekunder juga ada namanya televisi, TV. Kemudian apa? Sepeda motor. Ya. Sekarang coba saya tanya, handphone termasuk kebutuhan primer atau sekunder? Silakan Miss Ari. Kebutuhan sekunder, Pak. Kebutuhan sekunder. Betul. Kebutuhan sekunder. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah. Nah, kita contohkan, yaitu adanya kita memiliki mobil mewah. Entah itu Lamborghini, entah itu yang lain. Kita contohkan yang lain. Dilihat di gambar. Lihat di depan. Apa ini? Cincin, kalung. Kalau bisa disebutkan dijadikan satu apa namanya? Perhiasan. Nah, perhiasan ini masuk ke dalam contoh apa tadi? Hah? Sekunder atau tersier? Tersier. Nah, biasanya kebutuhan tersier itu dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, faktor yang memengaruhi kebutuhan diantaranya ada usia. Ya, faktornya. Kemudian apa? Lingkungan. Kemudian apa lagi? Pendidikan. Kemudian apa lagi? Pendapatan. Nah, anak-anak, kebutuhan manusia juga dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktornya yang sudah saya sebutkan. Yang pertama lingkungan, pendidikan, dan pendapatan. Pendapatan. Misalnya, pelajar membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar. Sedangkan pekerja membutuhkan alat kerja. Nah, coba pikirkan. Kenapa kebutuhan anak sekolah berbeda dengan kebutuhan orang dewasa? Kenapa? Karena usia dan aktivitasnya berbeda, Pak. Betul. Bagus sekali. Jawaban yang tepat. Karena usia dan aktivitas mereka berbeda-beda. Yang satu pelajarnya masih belajar, sibuk belajar, ya. Yang satu pekerjaannya atau kesibukannya dengan kerjaannya. Nah, alat pemuas kebutuhan, selain kebutuhan ada juga alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang yaitu buku diantaranya. Kemudian apa lagi? Makanan. Kemudian apa lagi? Pakaian. Nah, contoh jasa. Nah, tadi barang. Contoh jasa, guru, dokter, dan ojek online. Sekarang saya tanya, kalau guru membantu kalian belajar, guru termasuk barang atau jasa? Silakan dijawab. Coba Ahmad. Udah. Apa jawabannya? Jasa, Pak. Jasa. Betul. Ya, guru termasuk dari kebutuhan jasa. Ya, karena guru memberikan pelayanan. Pelayanan. Ya, sampai situ materi kita. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok, ya, silakan berdiskusi
tentang contoh kebutuhan ya primer, apalagi sekunder, apalagi tersier. Tersier. Coba kelompok 1, coba diperhatikan lagi, makanan termasuk kebutuhan apa? Ayo diperhatikan lagi. Ya, kebutuhan premier, bagus. Makanan, minum. Coba kelompok 2, semua anggotanya ikut bicara ya, jangan satu-satu. Ya, berbicara semua, jangan satu orang yang berbicara. Jangan hanya satu orang saja yang aktif, semuanya harus aktif. Nah, kelompok 3 coba berikan contoh kebutuhan berdasarkan lingkungan. Ya. Berdasarkan lingkungan. Bagus sekali. Ya, perhatikan anak-anak semuanya ke depan. Dalam diskusi kita harus saling menghargai pendapat teman dan harus aktif semuanya. Tidak ada yang mengandalkan satu atau dua teman. Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa yang tadi ditugaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin menyampaikan jenis-jenis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan primer, kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. 2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya handphone, televisi, dan sepeda motor. 3. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah. Contohnya mobil mewah dan perhiasan. Kesimpulannya, kebutuhan manusia dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan tugasnya. Kelompok lain, apakah ada tambahan atau tanggapan? Tidak ada ya? Bagus. Jadi dapat kita pahami bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan dipenuhi menggunakan barang dan jasa. Nah, barang itu digunakan secara langsung. Sedangkan jasa merupakan pelayanan yang membantu memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang kita adu kuis cepat tentang pembelajaran kita. Pertanyaan yang pertama. Makan termasuk kebutuhan apa? Silakan. Angkat tangan. Apa jawabannya? Premier, Pak. Premier. Mumtaz. Masya Allah. Benar. Yang kedua, pertanyaan kedua. Handphone termasuk kebutuhan apa? Angkat tangan. Ya, Soleh, silakan. Kebutuhan sekunder, Pak. Sekunder. Benar. Handphone kebutuhan sekunder. Pertanyaan ketiga. Dokter termasuk barang atau jasa? Silakan, Yazid. Jasa, Pak. Apa? Jasa, Pak. Jasa. Betul. Pertanyaan yang terakhir. Buku termasuk barang atau jasa? Silakan. Ya, silakan. Barang, Pak. Barang. Ya, buku termasuk kebutuhan barang. Bagus sekali. Kalian sudah memahami materi kita yang tadi sudah disampaikan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Manusia memiliki banyak kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan barang dan jasa. Barang dan jasa. Bagus, kesimpulan yang bagus. Jadi kesimpulannya, kebutuhan manusia berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan, barang, dan jasa. Sekarang saya ingin bertanya, hari ini kalian paling sering menggunakan barang atau jasa? Siapa? Dua-duanya? Coba Lutfi menggunakan paling sering barang atau jasa? Barang. Barang, Masya Allah. Barang ya. Nah, pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang paling penting bagi pelajar? Kinan. Kebutuhan apa yang paling penting bagi belajar? Barang atau jasa? Barang. Barang. Barang, kata Kinan, Mbak. Barang. Barang atau jasa? Jasa dong aturan. Barang atau jasa? Kata Kinan, barang. Kata yang lain, coba. Silakan. Coba Yazid, apa kebutuhan yang paling penting bagi pelajar? Jasa. Jasa. Karena pelajar itu membutuhkan jasa seorang guru untuk menjelaskan pelajaran. Bagus. Sebagai pelajar, kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan supaya lebih bijak dalam menggunakan uang. Terima kasih karena hari ini kalian sudah aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat dan saling menghargai saat diskusi ke kelompok. Saya akan sangat mengapresiasi semangat belajar kalian hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi ekonomi selanjutnya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.